Kali ini kami dari kelompok 6 A21 akan mempresentasikan hasil proyek yang kami pilih dari challenge partner, yaitu Waste for Change. Perkenalkan, saya Eka Mutiasari dan 3 rekan saya ada Pramita Putri, Yemima Sutanto, dan Sinta Aryani. Untuk outline terbagi menjadi 5, yaitu background, design thinking process, wireframe and high fidelity design, research, conclusion, and recommendation. Untuk latar belakang dari proyek ini adalah pada masalah penumpukan sampah di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan dan Kehutanan pada tahun 2021 mencatat volume sampah yang dihasilkan di Indonesia ada sebanyak 21,8 juta ton, yakni sumber sampah terbesar dari rumah tangga itu sebesar 40,9%, perdagangan 18%, dan pasar sebesar 17,3%. Lalu target untuk pengurangan sampah yang tercapai hanya 14% dari 22%. Waste for Change adalah perusahaan yang menyediakan solusi pengelolaan sampah atau waste management secara bertanggung jawab dan terpercaya membantu user untuk mengelola sampah mereka dengan baik. Lalu ada beberapa masalah yang harus diatasi dari proyek ini, yaitu terdapat permasalahan yang dihadapi user saat menggunakan web apps, antara lain alur yang membingungkan, di mana flow pengiriman sampah dan cara mengirim bilah sampah yang masih membingungkan pengguna. Lalu yang kedua, ketidaksesuaian standar berat atau volume sampah saat diambil, di mana Waste for Change menginginkan agar semakin berkurangnya user yang bertanya cara menggunakan web apps dan kesulitan dalam pengiriman paket karena ada trouble pada integrasi API yang terkadang dapat disebabkan oleh adanya miskomunikasi dalam flow dan copywriting pada page tersebut. Oleh karena itu, Waste for Change hadirkan layanan Recycle with Us yang salah satu programnya adalah Semi Waste. Ketiga, jumlah pengguna yang stagnan. Selanjutnya, tujuan dari proyek ini adalah kami ingin meningkatkan calon pengguna baru untuk mengelola limbah mereka dengan menyederhanakan alur pengguna. Kami ingin menguji sama apakah alur pengiriman pengelolaan sampah mudah dilakukan, di mana kemudahan pengguna dalam memahami dan melakukan kegiatan penyetaraan sampah ke Waste for Change. Lalu yang kedua, apakah platform Waste for Change membangun minat untuk digunakan di masa mendatang? Kami ingin menguji pemahaman dan ketertarikan responden terhadap program-program yang ditawarkan oleh Waste for Change, dan kami juga ingin mengidentifikasi fitur-fitur yang dapat meningkatkan motivasi pengguna untuk terus menyetor sampah. Baik, selanjutnya untuk design thinking proses akan dijelaskan oleh rekan saya Sinta Aryani. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari kami. Seperti hasil riset dari kami, terdapat kelebihan maupun kekurangan antara Waste for Change dengan produk kompetitornya. Mana Waste for Change sendiri terdapat opsi kurir tipe jenis sampah, namun di sisi lain masih berbasis website, terbatasnya area layanan, serta belum adanya sistem reward yang pasti. Kemudian untuk recycle dengan kelebihan yang menawarkan reward kepada penggunanya, namun di sisi lain kekurangan dari e-recycling susah untuk melakukan registrasi akun serta adanya kendala dalam melakukan scan barcode sampah. Kemudian aplikasi Rappel, di mana kelebihannya adalah point reward menggunakan platform mobile. Kekurangan dari aplikasi Rappel ini sendiri adalah adanya fitur yang tersedia namun tidak bisa digunakan, area layanan yang terbatas, serta masalah loading. Berdasarkan hasil technical meeting antara tim Waste for Change dan juga Skillful, permasalahan utama dari aplikasi website ini adalah yang rumit serta isu volume barang saat melakukan pengiriman. Setelah kami mencoba menggunakan aplikasi Waste for Change, poin utama dari produk ini sendiri berupa maps yang tidak terkoneksi, sistem reward, serta informasi yang ditampilkan banyak namun kurang efisien. Stage How Might We ini kita mendapatkan hasil berupa penyimpanan alamat di profil, menghilangkan bagian tutorial, menambahkan informasi tentang ketersediaan lokasi, foto barang yang akan dikirim nantinya. Kemudian Affinity Diagram, di mana kami mengelompokkan hasil dari How Might We yang telah kami diskusikan menjadi beberapa subjek, yaitu profil, transaksi, usable, reward, enjoyable factor, dan juga logistik. Kemudian untuk prioritasi idea, karena prioritas yang akan kita lakukan adalah perbaiki bagian foto barang yang akan dikirim, menyimpan data alamat di laman profil, kemudian navigasi menu utama tetap dan tidak hilang, atau dengan kata lain statis, kita menyimpan pemesanan barang yang belum ke pembayaran keranjang. Kemudian hasil dari priority idea solution kita adalah menyimpan alamat dengan sistem bookmark, kemudian default pickup address suggestion feature, kemudian menambah transaksi ke dalam chart, pengisian form yang interaktif,
memperbaiki navigasi menu, memberikan variasi metode pembayaran, serta meminimalisir informasi yang ada di laman utama. Goals dari project ini sendiri adalah memperbaiki alur pengiriman sampah pilah agar mudah dipahami dan lebih efektif agar meningkatkan jumlah pengguna nantinya. Lalu berikut adalah hasil rancangan user flow dari kelompok K. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yemima. Jadi pada bagian ini saya akan menjelaskan proses prototyping. Nah, sebelumnya saya akan menunjukkan tampilan dari aplikasi Waste4Change sebagai perbandingan dengan solusi desain yang akan kami tawarkan. Fitur yang akan kami perbaiki itu fitur kirim sampah. Jadi untuk perubahan pertama itu terdapat pada pengaturan alamat. Nah, seperti yang dapat kita lihat, kalau misalnya alamat yang jadi alamat penjemputan itu alamat real time dari kita. Hal tersebut itu dapat menyulitkan pengguna untuk menggunakan alamat lain di lokasi yang berbeda. Nah, oleh karena itu kami juga membuat fitur bookmark untuk menyimpan beberapa alamat agar mudah untuk digunakan kembali. Sekaligus bisa juga digunakan sebagai alamat default yang ditawarkan untuk backup. Nah, selain itu juga untuk memudahkan pengguna memilih lokasi drop point mitra, kami membuat desain untuk menyambungkan mitra terdekat dengan lokasi penjemputan dengan sinkronisasi map tanpa adanya proses untuk memilih secara manual seperti ini. Jadi pas kirim sampah, kita itu bisa nambah alamat dan menyimpan alamatnya itu pada alamat penjemputan ini. Lalu untuk perubahan kedua itu pada proses transaksi. Nah, seperti yang dapat kita lihat, jika kita klik itu nggak jajan kembali. Semisal kita menggunakan niat untuk melakukan transaksi, data yang kita isikan itu nggak bisa simpan, jadi akan hilang. Nah, oleh karena itu, kami menambahkan fitur to chart untuk menyimpan isian kita yang telah kita lakukan ke dalam draft seperti itu. Nah, selain itu, kami juga memperbaiki pengalaman pengguna agar lebih nyaman dengan pengisian yang lebih interaktif. Untuk perubahannya itu bisa dapat dilihat, jadi kita mau perbaiki untuk pengisiannya itu agar lebih enak untuk dilihat seperti itu kayak gitu. Oke, untuk perubahan ketiga itu kami juga menambahkan jenis pembayaran yang lebih bervariasi. Itu bisa menggunakan e-wallet, transfer payment via bank, dan melalui outlet seperti Indomaret dan Alfamart. Kalau di sini itu pembayaran itu masih terbatas kayak gitu, dapat dilihat seperti ini. Setelah menyelesaikan pembuatan UI ini, kami melakukan proses ini ke tahap akhir yaitu testing. Nah, tahap ini kami melakukan pengujian kepada pengguna terkait ide yang telah kami tawarkan sebagai solusi untuk permasalahan dalam proyek ini. Untuk hasil research-nya akan dilanjutkan oleh teman saya, Pramita. Penelitian ini kami lakukan pada sekelompok responden yang memenuhi kriteria yang dapat menggambarkan persona dari Waste4Change. Adapun kriteria tersebut adalah responden dalam rentang usia 25-40 tahun, punya keseharian yang sibuk atau produktif, dan tidak perlu harus terbiasa memilah sampah. Dalam artian mereka juga tidak harus sudah pernah menggunakan Waste4Change atau aplikasi yang serupa. Metode penelitian ini kami lakukan dengan pendekatan survei menggunakan Gomez, dan juga kita memberikan task untuk partisipan melakukan usability testing. Goals dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan terkait interaksi antara partisipan dengan desain yang telah kami buat, termasuk apakah ide pengembangan alur kami ini mudah dimengerti oleh para partisipan, dan apakah para partisipan ini merasa ingin menggunakan platform Waste4Change di kemudian hari setelah berinteraksi dengan proposed desain kami. Untuk itu, kami membagi 3 skenario utama, yaitu login, kemudian send your waste atau proses kirim sampah, termasuk pengaturan alamat, formulir detail sampah yang akan dikirim, dan memilih ekspedisi kurir, serta transaksi pembayaran, termasuk memilih metode pembayaran dan detail transaksi pemesanan. Setelah melakukan testing kepada 5 partisipan, hasil penelitian kami menunjukkan bahwa seluruh partisipan ternyata belum pernah menggunakan Waste4Change maupun aplikasi yang serupa dalam mengelola sampah mereka. Hal yang biasa mereka lakukan adalah mengirim sampah mereka ke bank sampah atau ke pemulung atau menunggu diangkut oleh truk sampah. Kami kemudian menanyakan juga kemudahan mereka setelah melakukan skenario usability testing, dan hal yang menarik ternyata pasar 20-40% partisipan yang menganggap bahwa alur skenario yang kami sampaikan itu mudah untuk dilakukan. Lebih rinci lagi, kami paparkan dalam tab skenario. Pada skenario login, 60% partisipan ternyata lebih memilih login dengan SSO atau menggunakan akun Gmail dibandingkan menggunakan akun atau mendaftar akun baru. Selanjutnya, pada skenario pengiriman sampah, khususnya pada pengaturan alamat, di mana kami propose untuk sinkronisasi alamat yang bisa disimpan pada profile user sebagai alamat penjemputan yang default agar user dapat melalui prosesnya itu lebih cepat. Namun, mayoritas partisipan justru lebih explore alamat lain, baik itu dari bookmark maupun menambahkan alamat secara manual dengan koneksi Maps. Selain itu, partisipan juga merasa bingung dengan sinkronisasi lokasi mitra drop point sampah yang tidak ada pilihannya. Terakhir, pada skenario transaksi pembayaran, partisipan merasa bingung karena tidak melihat konfirmasi total biaya
berapa yang harus mereka keluarkan, namun sudah langsung ada arahan untuk langsung membayar. Kami kemudian mengumpulkan beberapa pain points yang dialami partisipan dalam penelitian ini terhadap post design, di mana partisipan menemukan beberapa buttons yang mirip diklik. Selain itu juga susunan informasi yang membingungkan untuk dibaca dan dimengerti. Oleh karena itu, kami perlu memperbaiki desain kami, khususnya pada susunan informasi yang singkat namun jelas agar tidak membuat user itu bingung saat membaca, serta detail informasi untuk beberapa aksi yang spesifik, misalnya ketika user akan melengkapi berat sampah yang akan mereka kirim, atau juga menambahkan detail pada halaman transaksi sebelum pembayaran, termasuk alamat jemput dan kirim, detail sampah yang akan dikirim, kurir ekspedisi yang mereka pilih, dan total biaya. Kemudian memastikan bahwa seluruh button desain ini aktif ketika dianimasikan. Setelah menyadari adanya ruang untuk perbaikan, kami lantas mengimplementasikannya ke dalam desain kami. Pada alur Send Your Ways, kami memperbaiki halaman pilihan drop point yang kami urutkan sesuai dengan lokasi terdekat hingga terjauh. Kami juga kemudian memberikan tampilan yang berbeda pada drop point, pada kondisi drop point yang sebentar lagi tutup dan tutup. Sehingga user dapat lebih mudah untuk melakukan scan lokasi drop point mana yang bisa mereka pilih. Pada form detail sampah, kami memperbaiki tampilan menjadi lebih minimalis, namun dengan detail informasi yang dibutuhkan. Jika sebelumnya kami memaparkan semua informasi tentang jenis sampah dalam satu page yang sama dengan form detail sampah yang bisa di-scroll, kami kemudian hanya membuat satu kalimat hyperlink text di bawah aksi drop down pilihan sampah yang berisi panduan jenis sampah yang diterima. Kemudian informasi alamat yang dirasa kurang sesuai kami hilangkan, sehingga lebih menekankan pada detail sampah yang masih dalam proses pelengkapan. Selain itu, pilihan berat sampah yang tadinya hanya dalam kilogram, kami berikan pula informasi yang harus dilengkapi dalam volume. Adapun animasinya sebagai berikut. Terakhir, pada halaman transaksi pembayaran, kami memberikan detail yang singkat dan jelas untuk mudah dibaca oleh user. Adapun susunan informasinya yang secara urut adalah alamat penjemputan dan pengiriman sampah, detail jenis sampah dan berat dan volume, jenis kurir, ekspedisi dan ongkos kirim, serta total biaya dan button utama untuk membayar. Berikut animasi yang sudah diperbaiki. Adapun beberapa insights dari participants yang dirasa perlu untuk mendapatkan perhatian khusus, di mana participants merasa akan lebih baik jika aplikasi ini tuh dalam bentuk mobile dibandingkan dengan website. Kemudian masih banyak participants yang belum tahu apa sih manfaatnya mengelola sampah secara mandiri, yang karena dirasa justru lebih merepotkan, dan pilihan jenis sampah yang dirasa masih sedikit. Dari penelitian yang telah kami lakukan menunjukkan bahwa untuk mendapatkan experience yang lebih menyenangkan bagi user, kami perlu memperbaiki desain tidak hanya dari segi visual, tapi lebih kepada susunan informasi yang baik, dapat memberikan penekanan pada poin-poin tertentu yang mudah di-scan oleh user supaya mereka lebih mengerti apa yang harus mereka lakukan di halaman tersebut. Maka dari itu, setelah melakukan perbaikan desain atas temuan usability testing, ada beberapa rekomendasi yang perlu menjadi pertimbangan. Di antaranya, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah jika memang ingin berfokus untuk menambah user baru yang masih belum tahu benefit penggunaan jasa dari Waste for Change, barangkali ketika kolaborasi dengan brand untuk bisa menyampaikan pesan kepada audiens yang lebih luas. Kemudian melakukan usability testing kembali terhadap proposed design yang telah diperbaiki kepada real user dari Waste for Change untuk bisa membandingkan dan validasi terkait dengan alur yang lebih efektif, termasuk juga proposed feature baru yaitu sinkronisasi alamat penjemputan. Demikian pemaparan case study kami terkait fitur transaksi Send Your Waste for Change. Besar harapan kami untuk dapat mempertimbangkan insights dari hasil riset untuk dapat terus mengembangkan Waste for Change sebagai salah satu upaya baik mencapai Indonesia yang bebas sampah di masa depan. Kami dari kelompok 6 mengucapkan salam dan terima kasih.